Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiros shaimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa mengawali daripada pertemuan kita ini, yaitu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keimanan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Ma'asyiros shaimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mencoba mengulas beberapa hal terkait dengan ibadah puasa bagi seorang mukmin di bulan suci Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kami ingin mengetengahkan kepada kita semua tentang bagaimana puasa adalah sebagai sebuah instrumen diri untuk melatih diri secara disiplin secara total. Puasa melatih diri untuk mendisiplin secara total. Saya akan membacakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya, dan bahwa kamu melakukan puasa adalah lebih baik kalau kamu mengetahui di bulan suci Ramadan yang padanya diturunkan kitab suci Al-Qur'an untuk menjadi petunjuk bagi segenap manusia, dan pernyataan dari petunjuk itu dan membedakan kebaikan dan kejahatan. Ma'asyiros shaimin rahimakumullah. Bagaimana puasa dapat melatih seorang mukmin untuk menjadi manusia yang disiplin? Nah, yang pada akhirnya kedisiplinan itu melahirkan sebuah komitmen keimanan seorang, komitmen seorang mukmin untuk senantiasa menjauhkan, mengamalkan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dan meninggalkan segala bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kedisiplinan, sebagaimana kita ketahui bahwa puasa juga memiliki aturan-aturan konstitusi yang harus dilaksanakan seorang shaimi, sehingga puasanya bisa bernilai ibadah dan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata untuk menghindari diri kita dari seorang yang berpuasa yang sama sekali terkadang puasanya hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tidak memiliki nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu jazaa'un illal ju' wal 'athas. Begitu banyak, berapa banyak orang yang berpuasa tidak memiliki nilai dan mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka aturan-aturan ditetapkan bagi seorang shaimi. Kedisiplinan itu diawali dari seketika kita hendak melakukan puasa, kita sudah diatur mulai dari masa imsak 10 menit sebelum azan subuh, kita sudah harus menahan diri, memberhentikan diri daripada makan dan minum. Di samping itu, selain kita juga dilarang untuk makan dan minum, kita juga dilarang bagi seorang yang telah menikah untuk melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, ini adalah semata-mata kita diikat dengan sebuah kedisiplinan dan komitmen. Tidak ada yang tahu seorang mukmin itu berpuasa kecuali antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku langsung membalas pahala pada orang-orang yang berpuasa. Jadi tidak ada yang mengetahui seorang pun ketika kita berpuasa.
Tidak ada seorang pun yang tahu ketika kita minum di siang hari. Tidak ada seorang pun yang tahu kita makan atau melakukan hal-hal yang lain. Di samping kita melakukan disiplin nanti mulai dari imsak, menahan diri daripada makan dan minum. Kemudian kita dianjurkan untuk segera berbuka ketika sudah azan maghrib. Nah, ini juga melatih diri kita secara disiplin, secara total. Nah, kemudian di samping kita dituntut untuk mendisiplinkan diri daripada makan dan minum, melakukan hal-hal yang mengurangi daripada nilai puasa itu, yaitu adalah melakukan hal-hal maksiat. Kita harus bisa menjaga mata kita dari melihat yang maksiat, menjaga telinga kita dari mendengar hal-hal yang tidak baik, menjaga lisan kita dari hal-hal membicarakan hal yang baik. Yang dianjurkan ketika kita berpuasa adalah mendengarkan tausiah-tausiah, pelajaran-pelajaran agama, melihat sebuah hal-hal yang bermanfaat bagi diri kita. Kemudian kita dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan. Ketika pada malam hari kita disuruh qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, mendengarkan ceramah. Nah, ini kesemua adalah melatih disiplin diri kita untuk senantiasa melakukan ibadah, kebaikan-kebaikan sepanjang hari, sepanjang malam. Nah, yang intinya, yang nantinya diharapkan kepada seorang yang mukmin yang telah berpuasa mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang telah dianjurkan kepada kita, melakukan kebaikan yang ditutup puasa itu dengan mengeluarkan zakat fitrah pada masing-masing seorang mukmin. Ini adalah mendisiplinkan diri kita bahwa manusia juga harus memiliki kepekaan sosial, yaitu manusia juga harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada manusia yang lain yang kurang beruntung. Nah, inilah ciri-ciri nanti pada akhirnya mereka yang berpuasa, seorang mukmin yang berpuasa dengan benar-benar mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan, melakukan ibadah sepanjang bulan suci Ramadan yang mengantarkan diri manusia itu menjadi seorang manusia mukmin yang disiplin, mukmin yang berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa tentu adalah benar-benar dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahirlah seorang mukmin yang selalu mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yang lain. Dan tentu sesuai dengan visi dan misi daripada manusia itu adalah khalifatul fil ardh. Ini menjadi nyata, bisa manusia itu memiliki kepekaan baik itu terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, kemudian bagaimana dia bisa bermuamalah kepada manusia lain, bisa dirinya mendatangkan manfaat bagi manusia yang lain atau bagi mukmin yang lain. Demikian bahwa kesimpulan kami pada kesempatan ini bagaimana puasa melatih diri secara total. Demikian, maaf atas segala kekurangan. Yang datang yang baik adalah merupakan semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.